ngabuburit. Yang punya pacar nih, awas. Iya, tuh. Jangan awas. Bawa dulu. Jadi, Jangan jadikan momen untuk jalan-jalan sore bersama kekasih Anda ya. harus Yang diberi boleh itu dulu cuma hubungannya. kekasih halal saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri, yaitu ditemani oleh partner saya. Halo, aku Intan. Kalian udah pada kenal kan? Oh iya Pak, kita di sini nggak cuma berdua doang kan ya? Iya, Kita bareng sama berdua bintang doang. tamu kita, yaitu Bapak Umar. Halo semuanya pemirsa dimanapun kalian berada ya. Nah, sebelumnya Bapak Umar ini juga udah pernah kesini guys. Iya, di episode Nah, 1 ya. Iya, di episode berapa? Satu. ya. Satu. Pas Waktu kita itu bahas bahas tentang Politik, Oh, iya. politik, Wawasan iya, politik. wawasan Politik. politik. Jadi sedikit aja nih, ya. Mm-mm. Saya spill tentang Pak Umar. Jadi Pak Umar ini selain politisi, Politikus. politikus. Heeh. Oh iya, politikus. Politisi mah puitis itu. Oh, puitis. Iya. Ya pokoknya itu dah. Ya. Kurang tahu saya itu. Selain yang berwawasan, ya, selain yang berwawasan tentang Politik, kenegaraan, gitu kan, politik, Pak Umar ini juga salah satu alumni pesantren. Jadi pahamlah Iya, sedikit. Ya sedikit-sedikit mah ya. Ya, dan edisi kita pada kesempatan kali ini itu tentang bulan suci Ramadan, Ya. karena memang kita ini sudah masuk bulan suci Ramadan ya. Iya. Dan Ngomong-ngomong, tema yang kita angkat ya oh iya, hari ada ini itu tentang keutamaan 10 hari awal di bulan suci Ramadan, Pak Umar ya. Ini gimana Pak Umar puasanya? Masih Hmm. awal-awal. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar ya. Lancar, nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Jadi nggak ada Sehat walafiat. gangguan minal jinnati wan nas gitu Iya, ya. dari jin, dari Golongan orang-orang. jin dan manusia ya. Ah. Kalau misalkan jin itu kan nggak kelihatan ya Nggak Pak Umar ya. kelihatan. Mm-mm. Tapi kalau kan manusia itu kadang yang suka kurang ajar ya Pak Umar ya. Ya, manusia jelmaan jin, Iya. bukan sebagai jin ya. Duduknya sama kayak Intan gini Pak Umar, cuma agak ngangkat dia kan, balik tirai gitu kayak gitu. Bukannya Iya. sama kayak Bapak. Nggak Saya mau, iya. dimiringin kakinya. Oh dimiringin. Nah Pak Umar, ya ini berhubung kita udah masuk bulan suci Ramadan nih. Sebenarnya coba dong spill sedikit dong Pak Umar nih, pengetahuan Pak Umar yang Bapak tahu gitu. Apa sih puasa tuh apa sih Pak? Kenapa di bulan ini nih yang namanya bulan Ramadan kita disyariatin yang namanya puasa gitu, atau diwajibkan ya Tan ya? Iya, Yang namanya benar. puasa. Kan kadang ada beberapa orang nih, apa ya, disuruh puasa ya? Cuma ngikut-ngikut aja gitu lah. Memang udah kebiasaan tiap bulan kan gitu kan puasa, ya udah akhirnya ngikut-ngikut Iya, buat iya. Adat puasa. ya, iya, Iya. kayak Nah, puasa biasa. ini apa sih? Coba di spill dong buat Tapi teman-teman. sebelum Pak Umar jawab, Bapak dengar gak tadi? Ada tok 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 tok. Itu keren banget Pak. Itu loh masalahnya. Kan ini kita lagi di suasana puasa kan ya? Heeh. Nah terus itu mukul-mukul palu berarti pekerja dong. Itu dia lagi puasa pasti. Terus masih iya. kerja banting Oh, tulang, keren itu ya. istimewa banget itu. Tuh suaranya. Oh, iya, Buat benar, para benar, laki-laki, benar, ih saya kagum kayak gitu. Ini nih salah satu contoh tipe ideal yang baik buat Iya, perempuan. iya. Oke, mungkin Pak Umar bisa jawab. Terus berkegiatan ya, Iya, walaupun puasa. di bulan puasa kayak Iya, gini. nggak di kamar mulu kerjaannya. Nggak jadi kaum rebahan gitu kan, betul, atau benar, bahasa benar. sekarang tuh remaja jompo apa kalau Iya, nggak salah ya. remaja jompo. Sebenarnya Iya, saya salah rebahan doang satunya. ya. Iya, Pengennya remaja terbang, jompo tuh gitu. mageran gitu kan. Jadi gimana jawaban Pak Iya Umar? Pak, puasa tuh. Puasa. Jadi Pak Ruby, Intan, puasa itu secara bahasanya itu kan bahasa Arab ya, saum. Berasal dari kata soma yasumu yang secara harfiah atau secara bahasanya itu adalah menahan. Oh, menahan. Namun secara istilahnya ada lagi menahan diri dari apa? Makan dan minum. Makan dan minum dari waktu terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Oh, atau biasanya nih kalau umat muslim khususnya gitu Tan ya, dan Pak Umar ini terbitnya fajar ini diawali dengan
masuknya waktu Subuh, subuh gitu ya. ya. Imsak, dan di akhirnya itu biasanya Tuh terbenamnya maghrib. matahari itu di Ya. maghrib gitu ya. Maghrib sampai maghrib. Kenapa nggak asar aja Pak? Kan terbenam juga kan. Dari atasan gitu. Oh gitu. Kan belum terbenam kalau asar mah Pak. Oh iya. Masih di setengah terbenam. Kan kalau maghrib udah benar-benar terbenam Terbenam. mataharinya. Iya, Benar. makanya. Ada juga sedikit nih saya mau tambah. Jadi yang namanya puasa ini memang perintah. Perintah ya Pak Umar ya. Tuh, perintah yang Allah sudah tetapkan di dalam ayat suci Al-Qur'an gitu ya Pak Umar. Ya. Benar-benar. Ada di Wajib. Quran surat Al-Baqarah nggak salah. Al-Baqarah kutiba alaikumussyam. Ya, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Ya. Jadi kita nih sebagai umat muslim pada khususnya sudah ditetapkan yang namanya puasa sebagaimana sudah ditetapkan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi emang udah dari dulu nih. Oke. Iya, jadi kenapa mungkin nih ya teman-teman di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini itu pernah tahu sama yang namanya ada puasa Daud. Oh Pernah iya, denger saya ya? tahu Ya kan? puasa Daud. Puasa Daud itu puasa dari kebiasaannya siapa sih, Nabi Allah Daud kan gitu ya, Selang-seling satu hari enggak, satu hari puasa. Ya, jadi artinya puasa sendiri ini itu memang sudah ditetapkan kepada kita dan orang setelah kita dan orang sebelum kita juga gitu. Tuh, kedengaran lagi. Oh iya bener, biarin lah ya, mudah-mudahan Iya. jadi pahala gitu. Amin, Iya, amin. Double pahalanya. Double pahalanya, udah Buat- capek-capek kan nggak kerja. makan, tetep aja malu aja terus. Cari nafkah buat Iya, anak buat istri. keluarga. Ibadah itu. Ibadah ya, masuk bagian daripada ibadah. Ini kita juga sharing ilmu maksudnya Nah, ibadah benar kan. nih, Iya, mengisi Bisa jadi- kegiatan waktu-waktu di puasa dengan kegiatan yang positif. Iya. Ya, bisa jadi pahala jahiliyah kan ya Pak ya? Iya, pahala Jariah. jariah. Iya. Nah, Pak Umar, puasa ya. Mm-mm. Itu di bulan suci Ramadan. Nah, ada gak sih buat ibadah khusus nih ya yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Apa sih yang paling baik gitu, ibadah khusus yang paling baik? Jadi kayak nggak cuman sholat Ya, doang. apa semuanya itu baik dilipat gandakan di bulan Ramadan atau memang ada salah satu ibadah yang paling baik nih? Coba dong kasih tahu kami nih dan para penonton. Teman-teman. Kalau dari saya, artinya bulan puasa ini kan bulan yang istimewa ya. Iya. Syahrun Karim lah. Oh, Syah. Bulan puasa itu bulan yang mulia. Dan di sini juga banyak keutamaannya. Saking banyaknya mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu di sini mungkin. Nah, terkait ibadah apa yang mestinya kita utamakan, menurut saya lakukanlah ibadah yang memang kita melakukannya dengan nyaman dan semangat, menurut saya itu. Ya, Contohnya coba Pak gimana? ya misalkan kita ibadah kan nggak cuma sholat ya, seperti baca Quran, terus juga berzikir, itu termasuk dari bagian ibadah. Ataupun melakukan sholat sunnah selain di wajib, nah itu. Nah kita dari situ kenyamanan kita di mana lebih condongnya gitu. Jangan dibaca Quran ya, perbanyaklah di bulan akurat, di bulan Ramadan itu. Oh, di bulan Ramadan ini Iya. itu membaca Al-Qur'an ya. Dan juga di bulan Ramadan ini kan itu unzila fihil Qur'an. Nah iya. Jadi maksudnya unzila fihil Qur'an tuh memang di bulan ini pula itu diturunkan yang namanya Al-Qur'an. Kespesialannya bulan Ramadan tuh. Spesialnya salah satunya. Tapi saya pernah dengar nih Pak dari guru agama saya, katanya lebih baik di bulan Ramadan ini kan kita 1 bulan ya selama 30 hari. Nah selama 30 hari itu kita hatamin Al-Qur'annya. Itu pahalanya gimana Pak kira-kira? Jadi yang namanya bulan suci Ramadan, jadi Intan harus tahu dulu nih. Ini saya mohon izin ya. Ya, sharing nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Iya. Sharing ilmu. Jadi yang namanya di bulan suci Ramadan itu memang bulan ini dikhususkan. Gitu loh. Dikhususkan buat siapa sih? Buat umat-umatnya baginda Rasulullah. Kayak gitu. Jadi di full satu bulan ini itu buat umatnya baginda Rasulullah. Nah, di bulan ini juga seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan. Nanti deh bakal di-spill sama Pak Umar. Oke. Nah, itu kan nanti kan ya ada pertanyaan deh. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Kecil itu seperti itu. Apalagi membaca Al-Qur'an ya Pak Iya. Umar ya.
Makanya kan di tradisi kita tuh ada 1 juz 1 hari. Ya, one juice one day atau misalkan kan Di bulan puasa tuh ditekenin baca Quran terus. Nah, ada nggak di Intan tuh di rumahnya apa namanya tuh? Setelah taraweh ada tadarus kan? Nah, jadi bisa mau sholat tuh. Nah, itu karena ada keistimewaan itu tersendiri, Pak. ada keistimewaan. Cuma harus hati-hati juga Tan. Kadang tuh ada mic yang gak bersahabat. Banyak di IG kan lagi gitu. Harus auzubillah tut. Langsung kayak gitu. Nyetrum. Nah, itu pernah saya tuh kayak Saya gitu. pernah lihat itu. Makanya harus hati-hati. Jangan nempel-nempel makanya. Iya, makanya. Ini juga bahaya. Bayang nggak ini aman ya. Untuk punya saya jauh. Punya Intan jauh ya. Jadi harus berhati-hati juga dalam melaksanakan kegiatan apa kebaikan apapun tuh harus hati-hati juga gitu. Nah, Pak Umar, ini kan berhubung kita nih udah masuk nih di 10 hari awal bulan Ramadan. Kira-kira ada gak sih keutamaan nih Pak Umar? Di 10 hari awal di bulan Ramadan ini ada gak sih keutamaan? Oh, jelas ada. Oh, ada. Jadi sebenarnya banyak Pak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Ya, meskipun dengan berbagai variasi apa tuh namanya tingkat sanadnya lah, doi, hasan, itunya tawatirnya. Tingkat kejernihan, bukan kejernihan sih ya, tingkat kebenaran suatu hadis tuh Tan, kata teman-teman semua nih. Jadi ada level-levelnya gitu. Harus kita tahu dulu nih. Tadi kata Pak Umar itu maksudnya apa? Apa tadi? Kualitas sanad. Kualitasnya itu ada level-levelnya. Kayak misalkan nih, hadis itu kan ya buat teman-teman semua dan ya sama Intan juga. Saya jelasin dulu apa yang ini Pak Umar. Hadis itu kan dia perkataan dari baginda Rasulullah. Kalau zaman dulu ini kan belum ada kayak sekarang nih, ada mic terus lagi ada kamera kan, jadi barang bukti gitu kan. Nah, kalau dulu di zaman baginda Rasulullah itu dari sahabat. Dari sahabat, nanti sahabat nyampe lagi ke teman. Oh ya, jadi kayak dari mulut ke mulut iya, gitu. dari mulut ke mulut. Misalkan Pak Umar ngomong, saya nyampein ke Intan apa yang diomongin Pak Umar, dan Terus saya Intan sampaikan nyampein lagi. lagi ke yang lain. Nah, perlu diketahui juga level atau kualitas hadisnya itu tergantung orangnya Tan. Gitu. Jadi ada beberapa hadis ini yang memang tergantung daripada orang yang nyampein itu siapa. Misalkan nih, ya Pak Umar nyampein ke saya. Saya ke Intan. Nah, saya ini dilihat dulu kriterianya jangan sembarangan orang gitu. Iya, salah satunya nih, oh orang ini semasa hidupnya nggak orang fasik. Fasik tuh nggak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, nggak ninggalin sholat. Tukang maksiat lah, tukang Iya, maksiat. itu lebih kuat, gitu loh. Nah, lanjut, bisa dilanjut Pak Umar. Iya. Jadi seperti itu ya tadi sekilas tentang kualitas sanadnya. Nah, ini kan macam-macam tuh kualitas hadisnya gimana. Ada memang fase-fase dalam Ramadan itu bulan puasa ada. Oh, ada. Ya, awal syahri Ramadan maghfirah, rahmah, wa usatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi fase awal 10 hari awal itu ya kita genapin 10 hari lah ya. Itu adalah rahmat. Dan yang pertengahannya bulan Ramadan itu bulan ini ya, masa-masa ampunan. Oh, masa-masa ampunan. Jadi yang pertama itu kita diberi rahmat umat Islam yang mengikut baginda Rasulullah, terus di pertengahannya kita diberikan ampunan. Dan yang fase terakhirnya itu ada itqum minan nar, itu pembebasan daripada api neraka. Nah, itu. Bahas tentang rahmat nih Pak, itu ada yang mau saya spill sedikit ya, yang mau saya tanyain gitu ya. Rahmat itu rasa kasih sayang ya berarti ya Pak? Kasih sayang, benar. Welas asih. Apa? Welas asih kalau bahasa apa? Arab. Bahasa Jawanya. Oh, bahasa Jawa. Iya. Iya, Welas makanya saya asih, juga pernah rahmah. dengar kan gitu. Heeh. Welas asih. Welas asih. Gitu. Nah, rahmat ini dari Allah ini Pak, itu dikasih ke setiap orang atau memang ada beberapa orang aja sih Pak yang bisa dapetin nih di bulan awal-awal bulan Ramadan ini? Itu semua orang atau ada beberapa orang aja atau pilihan, atau kayak misalkan oh yang hanya beribadah ataupun yang memang di ini semuanya gitu loh Pak? Jadi terkait rahmat ini kasih sayang Tuhan itu sebenarnya meliputi segala umatnya, segala
makhluknya ciptaannya. Ya, terlepas dari apakah itu beriman atau tidaknya, tetap rahmatnya Tuhan itu meliputi segalanya gitu ya. Contoh misalkan dari kasih sayang Tuhan adalah buktinya adalah kita bisa di sini karena diberikan kesehatan. Iya. rahmat dari siapa kita dapat? Dari Allah kan. Nah, itu secara umum pasti dapat rahmat. Tapi bagaimana dengan orang yang soleh ataupun dalam konteks ini kan berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh Yang gitu kan. taat deh, yang Taat. taat Nah, gitu iya. kan. Pasti akan mendapat kelebihan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak istilah kata masih beling atau nakal ya, hamba yang nakal aja masih Iya, dapat masih rahmatnya. bandel lah Nah, istilahnya kan gitu. apalagi kita sebagai hamba yang taat gitu ya. Benar-benar dalam ibadah itu pasti, terutama di bulan Ramadan ini insya Allah melimpah lah rahmatnya bagi Jadi hamba-hambanya yang lebih banyak soleh. gitu ya di awal-awal bulan suci Ramadan ini. iya, karena ketika kita salah satu keutamaannya Ramadan itu adalah ketika kita mengerjakan suatu yang sunnah itu ganjarannya seperti mengerjakan yang wajib. Oh, Jadi berlipat lah. Dan bulan-bulan apa sih istilahnya itu ya, bonus lah. spesial lah gitu ya. Iya, banyak promo ya. Kalau Iya, iya banyak banyak promo promo. nih. 11.11. Tahu nih? Ya, seperti itulah 11-11, Iya. 12-12. Banyak promonya di bulan Ramadan ini. Tadi kan Bapak bilang tuh kita dapat banyak manfaat. Terus saya mau tanya, itu kan manfaat secara rohani nah ya. Kalau untuk kita sendiri manusia yang berpuasa secara jasmani ada nggak Pak manfaat-manfaat tertentu kayak untuk tubuh kita gitu dalam berpuasa? Oh, jelas ada. Karena ada hadis juga ya yang mengatakan bahwa berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Sumu tasihu. Oh, sumutasi. Iya kan? Iya, Pasti iya. Arabi pada juga. Ya, saya juga pernah itu nih searching di Google kalau misalnya puasa itu kita bisa meningkatkan kualitas jantung, jadi terhindar gitu dari penyakit Oh iya, jantung. benar. Itu benar. Benar adanya. Jadi manfaat buat jasmani itu ada, Pak. Oh, ada selain rohani, Selain kita rohani, juga dapat rohani. jasmani berarti ya. Karena apa? Karena di puasa ini kita kan nggak boleh masuk makanan, minuman. Sebab makanan dan minuman yang kita konsumsi kan kita belum tahu secara pasti apakah ini benar-benar menyehatkan atau enggak kan? Apakah banyak kolesterolnya apa gimana? Kan kita biasanya kalau makan tuh udah aja yang kita seneng, ya kan? Iya. Ya entah itu sop, apa sate. Pokoknya beri aja terus Nah, ya. iya. Asal kenyang. Nah, puasa ini momen-momen pembersihan apa namanya tuh, anggota tubuh organ-organ pencernaan khususnya ya kan. Terus banyak lah keutamaan, pasti ada ininya, manfaatnya menjernihkan pikiran juga gitu kan. Oh gitu, jadi yang kotor-kotor Kotor-kotor ya sama kan. temen-temen nih di rumah nih kan kadang susah kan disapuin kalau pikiran Susah. kan. Mending lebih baik puasa lah. Puasa. Nggak mungkin kan disapuin gitu ya. Iya. Daripada diisi sama hal-hal yang merugikan, mending kita kayak tadarus, mencari Iya, bener. pahala. Jadi puasa ini menahan syahwat ini dalam artian Hawa nafsu. hawa nafsu. Oh iya benar. amarah juga kan ya. Keinginan kita melatih supaya nggak sembrono gitu. Iya. Ya, entah itu nafsu ke biologisnya, apa nafsu ingin makan secara berlebihan atau nafsu amarahnya dan sebagainya, itu secara rohani sih seperti itu. Terus ngomong-ngomong soal ini nafsu, kan di zaman digital ini kita kan tahu tuh ya kita selalu scroll media sosial. Itu biasanya nih Pak, kalau bulan puasa saya sering banget nemuin itu quotes Islam. Terus itu ya cuman kayak sepersekian detik, setelahnya langsung mukbang. Itu tuh setan banget itu tuh. Yang nonton juga, yang kasih videonya juga. Itu dia gimana Pak kalau kita biar kita bisa apa ya? Nahan gitu. Tergoda nahan gitu. Biar nggak tergoda. Ya memang sih salah satu tantangan zaman now mungkin ya, itu teknologi kayak gitu Pak Umar kan. Apalagi ya dengan adanya media sosial tuh gampang banget diakses Ya, gitu. makanya itu. Iya Ini sih. Gimana sih hukumnya nih Pak Umar? iya, Kalau menurut Pak Umar nih. teknologi ini hal yang nggak sebenarnya nggak mesti kita lihat, jadi kita lihat gitu. Iya aja. benar, banyak Makanya. banget itu. Nah, itulah
lah. Apalagi nggak ada keterbatasan usia ya, karena kecil bisa lihat, yang Iya. dewasa juga. Bener. Sebenarnya kalau ngelihat makanan sih nggak masalah ya, tapi tergantung niatnya nih. Kembali lagi ke niat kan. Niatnya emang kita ngeliat makanan itu untuk memuaskan rasa nafsu, maksudnya diladenin gitu, jadi ngiler apa jadi kepengen lah gitu. Nah itu sebaiknya dihindari lah, karena tidak sesuai dengan hikmah daripada puasa. Dari tujuan puasa itu untuk menahan nafsu, tapi kenapa kita malah mantengin video mukbang lewat gitu kan. Jadi Nah, dari pertanyaan Intan dan jawaban Pak Umar, saya jadi inget nih. Dulu saya pernah belajar kan tanya kan. Jadi ada ulama yang namanya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini ulama besar. Zaman kapan Pak Umar ya? Udah lama banget betul ya? lu nggak tahu pasti tuh. Iya, jadi memang terkenal nih. Imam Ghazali itu yang itu nggak sih Pak, yang 9 tahun di kandungan ibunya? Oh, Apa kalau bukan? itu Imam Syafi'i. Oh beda. Iya, beda zaman ya. Nggak ada. Beda zaman. Saya inget yang itu doang tuh dia. Saya suka sama ceritanya. Ya, nama aslinya sih ya kisah ulama deh. Itu pernah ngarang juga suatu kitab yang namanya Ihya Ulumuddin namanya. Nah, ini beliau bilang nih tentang puasa. Mendefinisikan dibagi 3 puasa. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya pendapat bahwasanya pernah berpendapat gitu ya. Ada puasa orang awam, yaitu puasa menahan lapar sama haus. Ada puasa orang khusus, yaitu puasanya nih dia selain menahan lapar dan haus, dia menahan semuanya udah. Oh, Itu anggota badannya, terus lagi nggak usil gitu kan. berarti Apa- nafsunya juga. nafsunya juga ditahan. Ada Iya, lagi puasa khusus untuk orang-orang yang khusus. Nah, puasa khusus untuk orang khusus ini itu levelan para nabi dan rasul. Itu kayak gitu. Jadi ya bener kata Pak Umar tadi, bahwasanya kalau misalnya kita lihat video mukbang ini batal nggak puasa kita? Ya enggak. Tapi yang berkurang itu justru pahala puasa kita karena ngelihat tuh yang dimakan ya Pak Umar ya. Masih nurutin Iya, nafsu. masih nurutin nafsu kita. Iya. Tuh. Batal mah enggak, cuman ya kosong aja gitu, nggak dapet sirnya, nggak dapet rahasia daripada bulan puasa ini gitu. Nah, Pak Umar, ada yang mau saya tanyain lagi nih. Nah. Kan kita nih anak muda gitu ya, dan saya Iya. juga masih muda, terus lagi kan teman-teman saya juga kan masih ini muda kan nih. yang make media sosial itu kan masih Makanya. muda kan. Kadang tuh yang di bulan puasa nih itu paling enak banget begadang kan Pak Umar nih ya. Oh iya. Tiba-tiba bangun udah azan kan gitu. Nah, kira-kira boleh gak sih Pak Umar kita buka sahur nih ya itu pas azan gitu atau pas mau dikit lagi mau di ujung lah gitu kan. Mepet-mepet ya, mepet-mepet. Iya, langsung aja tuh apa aja diambil kan kayak gitu. Iya. Boleh gak sih sebenarnya ya kan ya? Itu jadi pertanyaan mungkin Intan juga Iya, pernah kan, pasti mungkin banyak yang kayak apalagi gitu. teman-teman di rumah kan itu. Buru-buru udah lah, minum aja. Oh, Kan, iya. daripada ini Hahaha. penasaran gitu dianya belum makan minum. Nah, sebenarnya kembali lagi ya Pak Robi Ya. dan teman-teman sekalian ke syariat. Syariat itu sendiri kan kalau puasa itu dari terbitnya fajar, fajar sampai terbenamnya matahari kan. Nah kalau saya bentuk kehati-hatian saya itu ketika ajan udah nggak makan minum. Oh, nggak makan minum. Kan ada waktu imsak di situ. Waktu imsak itu kan berapa biasanya 10 menit ya? 10 menit sebelum ajan tuh, 5 sampai 10 lah. Nah itu kalau di imsak nggak apa-apa, dah tuh buru-buru makan minum. Tapi kalau udah ajan, ya menurut saya sih sudah waktu puasa itu. Oh, udah masuk. Udah masuk, iya. Gitu. Jadi ya udah kalau udah puasa, udah ajan, mending stop dulu. Kadang seliweran juga tuh Tandu ya di media sosial kan bangun tuh kaget kan kaca. Iya. Astagfirullahaladzim, itu kan langsung nyari tuh Udah jam apa. 5. Apa aja deh dimakan dah tuh. Iya. Atau enggak kayak gini. Ada orang puasa nih, puasa tidur mulu dah. Dah. Ya kan, besoknya sama temennya pakai suara azan maghrib ya yang Nah. viral. iya, Iya kan? Oh iya, iya bisa. Kayak tiba-tiba dia langsung makan. Iya, Gimana betul. tuh puasanya tuh ya batal seketika apa kan dia nggak, dia orang nggak tahu juga tuh. Secara tidak sengaja. Iya kan secara nggak sengaja. Nah, dijailin kan itu mah. Kalau itu. Oh nggak sengaja nggak apa-apa ya? Iya. Atau nggak 5 Nggak menit tahu. lagi kan mau maghrib gitu kan tiba-tiba setelin mah ini azan gitu. Atau 10 menit lagi banyak lah Banyak kayak gitu, seliweran iya. di medsos. Oke Pak Umar. Ya memang kalau
Terus juga nih kan kalau apa namanya kita buka kan nunggu waktu maghrib ya. Nah, bila mana kita masih ragu nih, Mm-mm. waktu maghribnya udah maghrib apa belum ya? Mm. Itu kalau misalkan kita masih ada keraguan, masih belum diyakini maghribnya, itu mending jangan dibuka dulu. Oh Jangan buka, jangan. Karena bisa batal kalau masih belum apa namanya, belum pasti maghribnya tuh. Jadi kan sekarang mah tapi kan udah ada ini ya apa namanya, jadwal sholat. Nah, kalau saya biar lebih pasti ngikutin jadwal sholat atau enggak dengerin azan di TV. Itu lebih pasti daripada nungguin azan di musola. Kan semangat betul Pak kalau kayak gitu. Nah, Baru slide-nya doang tuh kalau di TV tuh. Iya. Kan ada bunyi ini kan. Tong 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 Iya. tong tong. Langsung alhamdulillah. belum azan, nah itu batal tuh. Gede Batal. Pak. Emang iya? Emang iya, Pak? Eh. Ikan saya nggak tahu, sekarang baru tahu. Semangat. Kalau Bapak nggak- kan kalau baru tahu mah. Ya enggak apa-apa. Kalau apa namanya, baru dengar suara beduk ya, padahal mengetes doang tuh berbunyi beduk ya, udah langsung makan minum, kan bukan tandanya bukan beduk, azan. Oh, azan. Azan ya artinya udah menentukan waktu maghrib tuh, biasanya kan pakai azan bukan pakai beduk. Tuh guys, yang buat di rumah juga tuh. Jadi kan Mana- kita hati-hati lah. bisa lebih hati-hati bener ya. Nah, Terus saya mau tanya nih, untuk Pak Umar sendiri, ada nggak sih keistimewaan ini secara pribadi ya, Apa tuh? yang Bapak anggap bulan Ramadan itu istimewa banget buat Bapak, itu apa? Ada gak? Oh ada pasti, karena ini adalah bulan yang spesial, yang satu kali setahun ya. Menurut saya, bagi saya bulan Ramadan adalah bulan dimana kita disekolahkan dalam tanda kutip. Iya. Jadi di bulan puasa ini orang yang apa namanya tuh istilahnya begajulan pun bisa menjadi taat sementara waktu ya. Ya artinya kan karena ya contoh aja misalkan yang sering-sering apa namanya maksiat lah, mungkin bisa dikurangi di bulan puasa ini gitu kan, karena terbawa suasana daripada bulan Ramadan. Dan karena itu pula kenapa saya menyebutnya dengan masa-masa disekolahkan, karena di bulan puasa ini 30 hari ini kita digembleng untuk dilatih juga ya. iya, digembleng, dilatih untuk tidak menuruti hawa nafsu secara serampangan lah. Ya, kita digodok loh dari pagi sampai sore, nggak makan, nggak minum, dan juga menahan segala hawa nafsu yang ada di diri. Hawa nafsu untuk berhubungan badan bagi yang suami istri. Nah, bagi yang suami istri ya awas. Nah. Buat yang pacaran juga, Yang pacaran nggak ada. Boleh. yang pacaran juga kan harus di skip dulu Iya, ya nggak boleh. pacarannya. Terus apalagi marah-marah, terus apalagi apa namanya, perasaan-perasaan yang jelek kayak gibahin orang. Nih cewek-cewek biasanya udah nggak cewek-cewek doang sih sebenarnya ya, laki-laki juga Laki-laki bisa. sekarang udah gibah juga Pak. Nah makanya Bapak pernah gibah? Apa? ya Bongkar aib dah. Kalau saya sih bukan kegibah ya. Kalau Membicarakan ngeliat fakta. makhluk- Bicarakan fakta. Kalau ngelihat makhluk Allah yang paling cantik wujudnya, kadang-kadang saya suka ngobrol sama Pak Umar juga gitu, ataupun sama teman-teman saya. Jadi ngomonginnya tuh makhluk yang cantik doang gitu kan. Ada tadi Bapak ngomongin saya, berarti saya kan. Wende ya, benar-benar cantik. PD mah boleh. Coba dong, Intan gak nyanyi saya nih. Nggak pesan apa? Kesan tersendiri nih di Ramadan. Kalau saya tuh ada kan, Apa tuh? ya. Jadi cuma di Ramadan itu ada momen dimana kita bisa silaturahmi kuat. Iya. Ya, entah di malamnya ataupun di siangnya. Jadi itu momennya tuh di Ramadan doang. Iya, Kayak benar. misalkan di Ramadan ya kan, perang sarung tuh ada di Ramadan doang. Iya, benar-benar. Adik saya ikut tuh kayak Oh gitu. ya ada kan. Nah itu kan anak-anak kecil semuanya dia jadi main, lebih tambah deket, terus lagi keluarga tuh satu di bulan Ramadan. Benar-benar. Ya mungkin kalau misalkan keistimewaan di zaman ya selain daripada Ramadan itu bulan yang dikhususkan, nah keistimewaan yang kita dapat juga tuh yang ada sekarang itu kayak gitu kan. Jadi lebih nyatu gitu kalau saya rasa tuh di bulan Ramadan ya, semuanya gitu kan, keluarga pada ngumpul terus Makin erat gitu ya. iya, anak-anak kan perang sarung. Iya, benar-benar. Suasananya beda, emang suasana yang paling dirindukan sih itu sih. Iya. Bulan puasa tuh. Masjid kan gitu. Iya, banyak rame momen lah segala pokoknya. macam.
apalagi setahun sekali nih ya. Sahur, momen-momen sahur, buka, taraweh. Kalau sahur itu tuh yang bangunin sahur pakai beduk teriak-teriak. Terus ada lagi kan yang sholat ya. Oh, Yang Nyari masjid yang terawihnya. kalau sebelum ke masjid, imamnya cepet nggak? Oh iya. Iya bener. Kalau cepet gaskan. Itu kan vibes Ramadan kan gitu ya, maksudnya suasana itu yang dirindukan tuh kadang tuh. Nah, Pak Umar, kalau harapan Pak Umar sendiri di bulan Ramadannya apa sih Pak? Harapan bagi saya pribadi ya, menekankan pada diri pribadi dan mungkin bisa dijalankan juga sama teman-teman ya. Pak, mic-nya agak dideketin. Nah, ya. Nah, ya. Kurang kedengeran ya? Iya. Harapannya dengan kita full menjalankan bulan puasa ini mencetak pribadi yang lebih baik lagi, terutama hubungannya dengan Tuhan. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bilang tadi bulan puasa itu bulan dimana kita disekolahkan ya. Bulannya dimadrasahkan kita tuh. Dididik supaya menjadi insan yang lebih baik. Maka dari itu setelah Ramadan ada bulan Idul Fitri. Ya. Hari dimana kita menjadi suci kembali. Karena sudah melewati penggembelingan itu, jadi menawan-nawan nafsu. Guys, apalagi Iya. nih di 10 hari awal sekarang nih, itu dimana rahmat Allah itu Iya benar. turun ya. Jadi agak lebih Kencangin lagi lah, kencakan sabuk lah kita, kencakan sabuk karena kita bakal semangat tasnya jadi semangat ya nih mau bawa makanya nih yang rebahan-rebahan udah lah. ya, jangan mager. Jangan banyak tidur ya, jangan dijadikan alasan. Iya, banyakin bener. aktivitas ya Pak ya. Tentang aduh lemas puasa karena nggak ada alasan seperti itu. Apalagi di lembaga pendidikan. Kenapa nih tidur mulu puasa Pak? Lah, jadinya jadi alasan Jangan gitu kan. jadi iya. Padahal kalau misalnya kita sekolah itu tujuannya menuntut ilmu itu kan ada pahalanya ya Pak. Iya ya. double justru itu tadi harus diingat-ingat lagi keutamaan Ramadan diingat-ingat terus dijadikan bahan Pedoman. bakar pedoman buat kita semakin semangat ya Pak, bukan malah jadi alasan untuk bermalas-malasan gitu. Alasannya seperti itu. Dan juga nih pesan saya tadi kan terkait puasa ini buat anak-anak muda-mudi ya. Pesan dari Pak Umar nih guys, kita dengerin. Nah ya Nah, silahkan. Kita sudah mencapai ending ya. Jadikan bulan puasa ini momen lah dimana semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang anak-anak muda nih misalkan ada tradisi kita tuh ngabuburit. Oh iya benar. Ngabuburit yang punya pacar nih awas Iya. jangan Bawa dulu. jangan jadikan momen untuk jalan-jalan sore bersama kekasih Anda ya. Harus Yang diberi boleh dulu itu cuma hubungannya. kekasih halal saja ya. Iya benar. Jangan jadiin momen buat dikasih ngabuburit. bayangan. Iya. Masih banyak. Ya artinya gimana? Kayak judul lagu. Ya nggak masuk lah Pak. Maksudnya kan puasa ini buat ibadah masa. Ya itu dulu dah. Seenggaknya tahan dulu nih bulan puasa kalau emang nggak bisa. Ya bulan puasa ini di fullin. Jadi di bulan yang suci ini tuh jangan memperkeruhnya dengan sesuatu hal Iya. yang negatif ya Pak. Sayang maksudnya ya. Yang sayang loh, ini tuh bulan kita dilipat gandakan tuh. Iya. Kan. Apalagi belum tentu ya tahun depan kita masih bisa ada di. Iya benar. Iya ada umur kan nggak tahu kita aduh. Makanya. Jadi alhamdulillah nih ya, kita dapat ilmu banyak nih guys. Dari Pak Dari Umar. Pak Umar, mulai daripada tadi tuh arti daripada puasa, terus lagi keutamaan yang keistimewaan yang tadi udah kita Iya, bahas. baik ya secara kan? jasmani ataupun rohani. Nah, terus lagi tadi yang terakhir itu ada tentang pesan yang diberikan oleh Pak Iya. Umar. Ya, Itulah. ada lebih baiknya untuk diamalkan ya Pak Iya. ya. Bisa di-sharing untuk jadi pahala jariah. Nah, Ya bareng-bareng lah kita sebagai manusia hamba Tuhan ya. Saling berbagi Ilmu. ilmu, sharing tuh kayak gitu. semakin berusaha ini meningkatkan diri kepada Allah. Baik Pak Umar, terima kasih banyak Siap. Pak Umar Pak ya, Robi, kasih Intan. waktunya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas Amin. kali ini itu jadi amal jariah buat kita di akhirat kelak ya. Iya, benar. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk pemirsa khususnya
itu jangan lupa untuk tetap semangat berpuasanya ya. Puasanya jangan Ya, jangan netoy. jadi Jangan bolong. melehoy gitu ya. Iya. Jangan jadi lemes atau segala macam, Iya. itu nggak boleh. Jadi harus terus beraktivitas ya, tapi jangan lupa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Puasa. Karena di bulan Ramadan ini yang tadi udah dijelasin sama Pak Umar ya, udah banyak. Oh iya, untuk pemirsa semua, jangan lupa dukung channel ini Titik Temu di Channel YouTube-nya SMK Tadika Pertiwi. ya. Atau juga bisa kalian dengerin di Spotify Titik Temu Dekavi. Oh iya guys, ini sekedar pemberitahuan aja Pak Umar. Apa tuh? SMK, SMP, SMA Tadika Pertiwi itu udah buka pendaftaran Oh, peserta iya. baru Pak Umar. PDB ya. Ya, jadi buat adik-adik nih yang mau ngelanjutin dari SD ke SMP ya kan, mau SMP-nya di SMA dan SMK, itu kalau pengen kepo nih ya kan, gimana sih nih kakak-kakaknya nih kan bikin kayak podcast kayak Karya-karya gini, kita. karya-karya kayak gini. Ya Bisa itu nanti langsung. tinggal di scan barcode aja, nanti ditambahin nih yang ada di sini. Sini. Oke? Ya gitu. Ajak-ajakin ponakannya, adik-adiknya ya. Insya Allah kalau Dekavi kita termasuk yang karyanya rajin ya, Iya, yang karyanya rajin rajin. untuk upload karya-karya kita. Dan ternyata bukan hanya DKV aja Pak Umar. Apa tuh? Ada lagi, ada jurusan DKV nih SMK-nya. Terus lagi ada jurusan MPLB. Oh iya, MPLB. Perkantoran ya? Perkantoran. Kantoran. Ya, jadi buat adik-adik nih semua nih yang pengen masuk untuk dunia kerja perkantoran, itu bisa juga di SMK Tadika Pertiwi. Ya, Wintan ya. Terus lagi ada lagi PPLG. PPLG. Tuh, PPLG tuh kayak dia Perangkat lunak. dan jin. Iya. Ya gitu lah buat anak-anak nih yang seneng banget ngoprak-ngoprak kabel gitu kan. Komputer ya. Iya, komputer ya, segala macam itu bisa masuk. Terus ada lagi pemasaran yang terakhir ya. Jadi kalau adik-adik nih yang ada yang seneng dagang gitu, bisnis, gara-gara ya. pemasaran, itu bisa nanti Daftar. tinggal di scan barcode-nya aja ya, Intan ya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini Pak Umar, terima kasih Ya. dan kita juga udah nemenin. Siap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Episode